Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel yang keren ini. Semoga kamu semua selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Sekarang Lupus akan review film yang keren lagi nih Cing. Film yang rilis di tahun 1991 ini berjudul Catatan Si Boy 5, yang merupakan sequel terakhir dari film Catatan Si Boy 1, 2, 3, dan 4. So, tentunya selalu keren deh. Pemeran di film ini masih Onky Alexander sebagai Boy, Paramita Rusady sebagai Cindy, Didik Petet sebagai Emon, dan Sophia Latjuba sebagai Sina. Bagaimana ya keseruan di film ini? Yuk ikutin Lupus nyeritain film ini sampai kelar. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue tinggal di San Francisco nih Cing. Setelah gue menyelesaikan kuliah gue di UCLA, gue langsung terjun ke bisnis. Modal gue dari uang tabungan sama kredit bank. Tapi yang penting, gue gak tergantung sama ortu lagi. Bisnis gue sekecil-kecilan aja, cuma bisnis komoditi non migas. Gue kepengen mandiri bro. Gue mau buktiin ke ortu kalau gue benar-benar bisa mandiri, bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Ya Allah, mudah-mudahan kau meridhoi niat saya ini. Amin ya Rabbal alamin. Dikisahkan, Emon baru turun dari taksi, kemudian satu kopernya nyelonong ke bawah, dan ia nyari alamat rumahnya Boy. Ketemulah alamatnya. Akhirnya Emon pun disuruh masuk ke rumah Boy. Dikasih sarapan pizza sama si Boy, soalnya di sana nggak ada yang jualan nasi uduk. Ternyata Emon dari Paris langsung ke Amerika. Ia kasihan sama bokapnya yang jual tanah warisannya demi Emon kuliah di Paris. Boy pun pergi ke tempat kerjanya. Kemudian Boy ketemu dengan rekan bisnisnya Sina. Di rumah Emon lagi masak telur, terus ditelepon sama si Boy yang mau ke rumah bawa Sina. Disuruhlah Emon masak. Boy dan Sina pun tiba. Dan makanan pun sudah siap ala Chip Emon. Ternyata Sina bisa bahasa Indonesia, soalnya ia pernah tinggal di Jakarta, ikut ayahnya yang ditugasin kerja di Jakarta. Di lain tempat di Jakarta, Ina nunggu Cindy, dan Cindy pun mendarat dari Bali. Di mobil Ina tanya gimana status hubungan dengan si Boy. Cindy masih ragu, soalnya pacarnya banyak banget, Nuke, Pera, Priska, Sheila. Belum lagi jajanannya di luar. Terus Cindy tanya, abang lu tinggal di San Francisco ya? Iya, dia minggu depan pulang kok. Nak, jangan kasih tahu gua ya, gua ada di sini. Di rumah, Emon ajakin Boy jalan-jalan esoknya, tapi dicuekin sama Boy. Emon pun marah-marah. Mas Boy, sibuk melulu, terus buat apa dong Emon liburan di sini? Masak, beberes, ladenin Sina. Tega deh Mas Boy, tega. Emon pun kesel, volume TV dipulin sama Emon dan Boy pun terganggu. Lu maunya apa sih Mon? Emon pengen jalan-jalan sama Mas Boy. Terus Boy keluarin uang, nih lu besok jalan-jalan sendiri, pusing gua, dasar banci lu. Emon pun kesel, Mas Boy boleh bilang apa saja ke Emon, tapi Emon gak suka dibilang banci. Abis lu rese sih, gak lihat gua lagi ngapain. Di meja ada rokok, terus Emon isep rokok biar jadi jantan. Esoknya Emon jalan sendiri dan ada anak kecil digodain sama Emon. Ternyata anak itu lagi sendiri, gak ada orang tuanya, dan dibawa sama Emon. Di saat yang sama, ternyata Boy malah asik jalan dengan Sina. Di lain tempat, nyokapnya Pera mampir ke rumah nyokapnya Boy, dan mereka pun ngobrol nanya-nanya tentang Boy. Dan nyokapnya Pera diundang untuk ultahnya Boy minggu depan. Tiba-tiba Ina datang minta izin untuk pergi sama Rocky. Nyokapnya Boy dan nyokapnya Pera bengong dengan penampilan Rocky yang rock and roll. Jelma gondrong pisan. Zaman udah berubah jeng, yang cewek rambutnya pendek, yang cowok rambutnya panjang, kata nyokapnya Boy. Ternyata Emon bawa bayi tadi ke rumah, soalnya ortunya gak ketemu, dan dinamain Kentang sama Emon. Boy datang, tanya itu anak siapa. Boy nggak mau tanggung jawab ya kalau Emon ntar di penjara dan kenapa-napa di sana.
Boy pun bilang ke Emon, iya besok mau ke Jakarta. Tapi dicuekin sama si Emon. Boy pun akhirnya tiba di Jakarta. Di rumah bokapnya tanya tentang bisnisnya di sana. Lancar pap, justru bos partnernya saya cewek pap. Nyokapnya khawatir, hati-hati boy, jangan mudah percaya sama cewek. Terus gimana untuk acara ultahmu boy, apa papa buat pesta gede-gedean? Nggak usah pap, boy punya acara sendiri kok, boy mau undang anak-anak yatim. Di hari ultahnya, boy undang anak-anak yatim. Kemudian Abut datang bawa kembang dan kasih selamat ke boy dan foto-foto. Tiba-tiba Cindy datang ucapin ultah. Kirain Abut Cindy itu pramugari yang lagi cari pesawatnya. Dan Abut lihat Ina yang mesra dengan Rocky. Hei boy, Ina apa nggak salah pilih lelaki? Mending sama gua aja boy. Malamnya boy makan bareng sama Cindy. Mereka pun ngobrol santai. Cindy heran ke boy, kok bisa hidup mandiri dan punya usaha di Amerika. Soalnya kesannya boy itu hidup di ketiak orang tuanya. Di kantor yang ada di Jakarta, boy sedang briefing tentang barang yang akan dikirim ke Amerika. Di mall, mamahnya Pera kepapasan dengan boy, terus ucapin selamat ultah. Dan mamahnya Pera terlihat sinis liatin Cindy, terus dikenalin ke mamahnya Pera. Boy pun disuruh main ke rumah. Apa kamu gak mau ketemu Pera boy? Dia sedang sibuk sekarang boy dengan foto modelnya. Ketika di klub, Cindy bilang mau ke Amerika. Kemudian mereka ketemu Abut. Nanyain Ina, ternyata Ina lagi jogging sama Rocky. Abut pun panas, disuruh pesen bir sama si boy. Astagfirullah, lebih baik minum air jam-jam boy, kata Abut. Terus boy tanya Abut mau nitip apa, soalnya gua mau pulang ke Amerika. Saat Abut mau ke toilet, ia ditabrak oleh cewek dan airnya jatuh ke baju Abut. Bahlul ente, mana ini baju hadiah dari si boy kemarin dari Amerika. Boy pun anterin Cindy pulang. Terus sama Cindy disuruh mampir ke rumahnya. Oke, masa saya takut? Tapi ortu saya ada di rumah loh boy. Justru kalau ortu kamu nggak di rumah, itu yang saya takutin Sin. Takut apa? Kata Cindy. Takut lupa, kata boy. Terus Cindy bilang, sejak saya ketemu kamu di Bali, saya nggak bisa lupain kamu boy. Dikisahkan, boy pun kembali ke Amerika bareng Cindy. Kemudian dijemput Sina. Di mobil, Sina ucapin selamat ulang tahun. Terus cipika-cipiki. Cindy pun asam melihat Sina dan boy. Tibalah mereka di rumah boy. Saat boy kenalin Cindy ke Emon, Emon langsung pergi. Emon kalau udah ngambek gak kelar setahun marahnya. Cindy dan Emon pun keluar cari udara segar. Cindy tanya, kenapa lu Mon gak teguran sama si boy? Habis Emon pengen jalan-jalan sama mas boy, sibuk mulu alasannya. Di suatu waktu Emon minta tolong ke orang Jepang untuk dipotoin. Di pantai Cindy tanya, si boy udah punya cewek belum di sini Mon? Emon gak tahu mbak. Kalau Sina itu siapa? Katanya sih partner bisnis. Tapi yang Emon lihat, Mbak Sina itu kecentilan sama si boy. Saat di kantor, boy ditanya Sina, dokumen pengiriman dari Jakarta belum sampai nih boy. Terus boy pun telepon anak buahnya yang ada di Jakarta. Disuruhlah cek bagian pengiriman. Kata anak buahnya, sekarang nggak bisa pak. Kenapa nggak bisa? Kata boy. Di sini masih jam 2 pagi pak. Oh iya, oke, besok kamu cek terus kirim pack ke tempat Sina atau ke tempat saya ya. Tiba-tiba Emon telepon ke boy, bilangin si kentang sakit. Biarin aja itu urusan lu. Ditutup sama si boy. Terus Emon telepon lagi. Boy pun akhirnya datang dan bawa kentang ke rumah sakit. Tapi Emon ketinggalan. Di rumah sakit kentang pun dapat perawatan dan dikasih obat. Esoknya Emon dan boy udah mulai bercanda-bercandaan bareng sama si kentang. Dan boy minta maaf ke Emon. Cindy datang, udah baikan nih. Saat malam Cindy kasih telepon ke boy dari sini. Terus Cindy minta ke boy besok nemenin dia jalan-jalan. Boy pun gak bisa soalnya masih banyak kerjaan. Minta tolong Emon aja ya. Masa saya harus pergi sama Emon terus sih boy? Cindy gak mesti besok kan ada hari-hari yang lain. Oke, kalau kamu gak bisa juga gak apa-apa boy. Dan Cindy pun pergi. Suatu waktu 3 bule naik mobil lihat ke rumah boy dan diketahui oleh Emon.
Di saat Cindy naik kereta, dilihatnya si Boy lagi jalan sama Sina. Di rumah Cindy marah-marah karena lihat Boy jalan dengan Sina. Pas Boy baru keluar mobil, Cindy pergi ditanya sama Boy, tapi Cindy diam aja. Terus bilang katanya kamu sibuk, tapi saya lihat kamu sama Sina. Saya sama Sina gak ada ikatan apa-apa kok Sin, swear. Saya gak larang kamu bisnis sama dia, tapi saya gak mau kamu bohongin saya Boy. Cindy, kita sudah dewasa, kamu gak pernah ngerti Boy. Dan Boy pun bilang iya sayang sama Cindy, tapi ia gak mau ngorbanin kerjaannya. Kamu mau mengerti kan Sin? Dan Cindy pun kena cipok sama Boy, luluh dah hatinya. Di malam hari Boy dan Cindy pun jalan-jalan ke Las Vegas. Mereka pun jogging di klub. Saat di kamar Cindy bilang mau ke New York. Apa kamu gak bakal nyeleweng Boy dengan Sina? Di rumah Emon sedang sama Kentang. Terus ada telepon dari Sina, tanya, Boy ada gak? Emon bilang lagi pergi ke Las Vegas sama Cindy. Dan Sina pun diam 1000 bahasa. Tiba-tiba ada tamu ke rumah Emon masuk dan mereka pun berantem sama Emon. Pas ada mobil polisi mereka pun pergi. Ternyata mereka ini adalah komplotan penculik anak. Dan Kentang merupakan hasil culikan mereka, cuma terpisah sama mereka. Di kantor, Sina cancel semua pemasaran produk-produk dari perusahaan Boy. Terus Boy pun datengin Sina, minta bicara tapi Sinanya sibuk. Ketika di rumah Boy pun bingung hadepin masalah seperti ini. Sina pending semua barang-barang Boy dengan alasan yang gak jelas. Mas Boy gak ladenin dia kali, kata Emon. Cewek kan gitu Mas Boy. Gua gak mau Mon dicampur urusan pribadi dengan urusan bisnis. Ya sudah dong. Ya susah atuh Mas Boy. Dari zaman Ricky Plik bisnis itu kotor Mas Boy dan siap untuk kecemplung. Mungkin gua harus cari partner yang lain kali ya, kata Boy. Nah itu jalan yang terbaik kali Mas Boy. Boy pun akhirnya pergi ke rumah Sina. Dan Boy bilang, ada apa, kenapa kamu lakukan itu? Lakukan apa Boy? Kamu hambat bisnis saya, ada apa Sina? Saya kecewa sama kamu Boy. Perhatian kamu bukan untuk saya. Sina, kita kan partner bisnis. Saya gak mau urusan bisnis dicampur urusan pribadi. Boy, saya ini wanita, saya punya perasaan Boy. Oke, kontrak kita batalin semua, kata Sina. Saya nggak menyangka bisnis kita bakal berakhir begini sih. Well, kita ternyata bukan partner bisnis yang cocok. Sorry Boy, saya emang belum bisa memisahkan masalah bisnis dengan masalah pribadi. Tapi bukan berarti hubungan kita hanya sampai di sini. Ya, kita memang salah paham sih, Nak. Saya akan selalu ingat kamu. Thanks. Saya mengerti kok, Boy. Well, we're still gonna be friends, right? Oke. Saat Emon dan Cindy lagi pakein baju Kentang, di TV ada siaran live seorang ibu yang cariin anaknya yang hilang. Ternyata di fotonya itu mirip banget sama Kentang. Boy, Emon, dan Cindy pun cepet-cepet bawa Kentang ke Sacramento untuk ketemuin ke ibunya. Tiba-tiba bule yang culik Kentang kejar mobilnya Boy. Mereka pun kejar-kejaran di jalan. Boy bilang, coba lihat apa mereka bisa kalahin kita Mon. Dan komplotan penculik itu dikejar sama polisi dan mereka pun ditangkap. Saat Boy, Emon, dan Cindy sampai ke tempat yang dikasih tahu TV di Sacramento, gedung hospital, mereka dikepung sama polisi dan mereka ditangkap. Dan Pak Pol yang nangkep penculik tadi telepon bahwa yang di Sacramento adalah orang yang mau antar anak hilang itu, dan mereka pun dibebasin. Kemudian Pak Pol yang ada di situ digodain sama Emon dan mereka semua pun ketawa. Film ini pun selesai. Bila kalian suka dengan alur cerita film ini, pencet tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia